Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang pernah di-request oleh salah satu sahabat kita di kolom komentar, berjudul City of Ember. Sebuah film petualangan fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2008, disutradarai oleh Gil Kinan, dengan naskah ditulis oleh Caroline Thompson, berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya Jane DeProw. Film yang berdurasi 90 menit ini dibintangi oleh Saoirse Ronan, Harry Treadaway, Bill Murray, dan Tim Robbins. Berkisah tentang kehidupan umat manusia di dalam sebuah bunker yang amat sangat besar dan terletak jauh di bawah permukaan bumi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah penjelasan di mana ketika menjelang akhir dunia, nasib umat manusia diletakkan di dalam sebuah kota kecil. Di sebuah lokasi rahasia, para ilmuwan, arsitek, dan insinyur bertemu dan menyepakati bahwa satu-satunya harapan untuk masa depan manusia yaitu kota bawah tanah yang didesain agar bisa melindungi mereka dari generasi ke generasi. Mereka meletakkan sebuah pesan dalam kotak kecil yang mana akan disimpan selama 200 tahun. Pastinya hidup tanpa mengetahui dunia luar akan membuat mereka berduka. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi generasi masa depan. Kotak itu akan dijaga oleh wali kota pertama dan akan terus dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya. Namun, sebuah tragedi menimpa wali kota ketujuh sehingga membuat kotak itu hilang. Waktu pun terus berlalu. Tanpa terasa, kota yang diberi nama Ember itu semakin tua dan mulai hancur. Para penduduk Ember menggunakan jutaan bola lampu sebagai cahaya dengan ditenagai oleh sebuah generator. Di usia Ember yang semakin tua, lampu-lampu tersebut mulai berjatuhan setiap harinya. Bersamaan dengan gangguan listrik yang sering terjadi dan waktu pemadaman pun semakin lama. Hari itu tepat di mana hari penugasan. Setiap putra-putri yang telah memasuki usia remaja akan bekerja di instansi-instansi pemerintah dalam membangun dan memelihara kota. Di antaranya adalah bekerja sebagai petugas listrik, petugas rumah kaca, petugas pipa, perbaikan bangunan, pengantar pesan, dan lain-lain. Melihat kota kesayangannya yang mulai hancur, Dun Hero sangat berambisi menjadi petugas listrik agar bisa memperbaiki generator. Sedangkan sahabatnya Lina Mayfleet, seorang gadis yang bersemangat, sejak dulu bercita-cita menjadi pengantar pesan atau messenger. Sayangnya, semua tidak sesuai yang diharapkan. Melalui undian, Dun mendapatkan tugas sebagai messenger, dan Lina sebagai petugas pipa. Kemudian secara diam-diam, Dun dan Lina sepakat untuk saling bertukar tugas. Bagi Dun, mengurusi pipa masih lebih baik daripada mengantarkan pesan. Kedua muda-mudi itu pun sama-sama bahagia. Mereka membagikan kebahagiaan tersebut bersama keluarganya. Karena kedua orang tuanya telah meninggal, kini Lina hidup bersama neneknya yang sudah tua dan juga adik kecilnya bernama Poppy. Satu-satunya kenangan dari orang tuanya adalah sebuah rekaman pesan yang mana seringkali diputar sebagai pengantar tidur Poppy. Sedangkan Dun tinggal bersama ayahnya yang seorang mekanik bernama Loris. Hari itu sebagai perayaan kelulusan sekolah dan penugasan, Dun mendapatkan hadiah berupa kunci serbaguna. Walaupun terlihat sepele, tapi benda itu akan sangat berguna jika suatu saat nanti Dun mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Malam itu Dun menemukan seekor ngengat di tengah kota. Itu membuatnya bertanya-tanya, kemanakah tujuan serangga itu? Keesokan harinya Dun dan Lina memulai hari pertamanya bekerja. Masing-masing dari mereka begitu bersemangat. Bahkan Lina berhasil membuat sang kapten messenger terkesan karena gadis itu telah menghafal semua peraturan yang ada. Sedangkan Dun mendapat bimbingan dari seniornya, seorang pria tua bernama Sul. Pemuda itu diajarkan cara menambal pipa bocor serta menunjukkan lorong-lorong yang dilalui pipa. Sul sudah bekerja sangat lama di sana. Umurnya yang sudah tua membuatnya sering mengantuk. Hal ini dimanfaatkan oleh Dun. Dia mencuri peta Sul dan menjelajahi lorong-lorong hingga akhirnya dia menemukan sebuah pintu yang terkunci berkode 351. Anehnya lagi, pintu 351 sama sekali tidak terdapat di dalam peta. Tiba-tiba saja dia menemukan sebuah lubang yang menuju ke gudang makanan. Di sana, dia melihat stok persediaan makanan yang sudah menipis dan akhirnya pemuda itu diusir oleh penjaga gudang bernama Lupar.
Tak lama kemudian kembali lagi terjadi gangguan listrik. Pemadaman kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya karena kondisi generator yang sudah semakin parah. Di tengah kepanikannya, Lina bertemu dengan Dun. Gadis itu menceritakan tentang pria aneh yang ditangkap pagi tadi karena mendatangi wilayah terlarang. Pria itu menceritakan bahwa di sana dia mendengar suara aliran air. Selain itu, Lina juga memungut sebuah benda aneh yang ternyata adalah bagian dari serangga kumbang. Akhirnya setelah listrik kembali normal, mereka pun berpisah. Dun akan kembali mengurusi pipa, sedangkan Lina akan memeriksa kondisi keluarganya di rumah. Dalam perjalanan pulang, Lina menyebarkan berita penting bahwa pemadaman yang baru saja terjadi selama 7 menit dan itu adalah kedua kalinya selama kota Ember berdiri. Setibanya di rumah, Lina merasa sangat bersyukur karena keluarganya baik-baik saja. Secara kebetulan Lina menemukan sebuah kotak yang seharusnya dijaga oleh wali kota Ember. Awalnya gadis itu tidak mengetahuinya, bahkan sang nenek yang seharusnya tahu tidak bisa mengingat fungsi kotak itu karena sudah lanjut usia. Lina pun kembali bertugas. Kali ini dia menyampaikan sebuah pesan rahasia dari Looper kepada wali kota Cole bahwa kapalnya telah siap. Pada saat berada di kantor Cole, gadis itu diperlihatkan seluruh foto-foto wali kota terdahulu, termasuk kakek buyutnya, yaitu Port Mortworth, wali kota ke-7. Disinilah Lina menyadari bahwa kotak yang ditemukannya pernah dipegang Port. Namun sayangnya gadis itu hanya mendapatkan jawaban yang sinis ketika bertanya kepada Cole. Selain itu, Lina juga merasa curiga tentang pesan rahasia dari Looper. Karena ketika dia kembali ke posnya di Garn Square, secara tidak sengaja Lina mendengarkan percakapan Looper tentang Black for Good. Saat-saat terakhir bagi sang nenek telah tiba. Dokter hanya bisa menyarankan Lina untuk memberikan air minum kepada neneknya. Tak lama kemudian, Nyonya Mayfleet pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat saat terjadinya pemadaman listrik. Namun dia sama sekali tidak menyesal, karena cucunya telah menemukan sesuatu yang penting. Karena masih sangat muda, Lina dan Poppy diasuh oleh tetangganya yang seorang janda bernama Nyonya Murdo. Wanita itu yakin bahwa suatu hari nanti para builder atau pembangun akan datang dan membimbing para penduduk untuk memulihkan kota. Lina yang bertekad untuk mencari tahu fungsi kotak itu, bekerja sama dengan Dun demi melengkapi kata-kata pada pesan di dalam kotak. Mereka mencuri buku sejarah Ember, dan akhirnya Dun mengetahui sebuah kata terakhir yang ternyata adalah exit. Bagaimana jika ini adalah sebuah petunjuk tentang cara keluar dari Ember? Penyelidikan mereka pun berlanjut ke ruangan 351. Tiba-tiba saja mereka melihat 2 orang pria yang dikejar tikus tanah raksasa, dan 2 orang itu membawa beberapa kaleng makanan. Lalu tikus pun kembali hingga mengejar Lina dan Dun. Mereka berdua melarikan diri ke gudang, dan ketika Lina terpojok, Dun berhasil membuat tikus itu terjepit di antara rak makanan. Keberadaan tikus raksasa memang mengkhawatirkan, tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan persediaan makanan yang telah habis. Selain itu, ada rahasia yang terungkap tentang ayahnya Lina. Ternyata pada helm yang dipakai Dun terukir nama Mayfleet, yang artinya benda itu dulunya pernah digunakan oleh ayahnya Lina. Selain nenek dan Poppy, Lina juga memiliki seorang teman bernama Clary, yang merupakan kepala rumah kaca. Dan wanita itu pun juga memiliki kedekatan dengan keluarga Lina. Karena Lina telah cukup dewasa, akhirnya Clary menceritakan bahwa dulu dirinya membantu ayah Lina, yaitu Rain, mencari jalan keluar dari Ember. Dengan mengikuti aliran sungai, Rain yakin bahwa itu akan membawa mereka ke suatu tempat. Namun sangat disayangkan terjadi kecelakaan yang membuat Rain dan beberapa orang pengikutnya tewas karena tenggelam. Kondisi di Ember semakin memprihatinkan dengan sering terjadinya pemadaman akibat permasalahan generator. Akhirnya wali kota Cole pun mengambil tindakan. Dalam pidatonya dia menyampaikan bahwa penduduk tidak hanya membutuhkan jawaban tapi juga solusi. Oleh karena itu Cole membentuk tim khusus untuk menyelidiki permasalahan generator yang beranggotakan relawan-relawan dari Ember. Pidatonya pun ditutup dengan sebuah kalimat penyemangat, "Hari ini kita para warga akan bersatu melawan kegelapan." Beberapa waktu kemudian, ketika sedang beristirahat, Lina kembali mencoba untuk melengkapi kata-kata pada pesan di secari kertas. Secara kebetulan dia melihat seorang teman bernama Lizzie yang menghindarinya karena membawa sekotak makanan kaleng yang sangat langka. Lizzie mengaku bahwa dia mendapatkan makanan itu dari pacarnya. Alangkah terkejutnya Lina ketika mengetahui pemuda yang dimaksud Lizzie itu adalah Looper. Gaya berjalannya yang pincang sangat mirip dengan salah satu dari 2 orang yang dikejar tikus raksasa. Lina pun bergegas
melaporkan hal ini kepada Dun, dan mereka pun kembali melanjutkan penyelidikan di ruang 351. Akhirnya berkat hadiah dari Loris, pintu itu pun berhasil dibuka. Sangat mengejutkan, di dalamnya terdapat banyak sekali makanan dan seseorang yang wajahnya tak asing sedang tertidur nyenyak di sebuah sofa karena perutnya telah terisi penuh. Yah, dia adalah wali kota Cole. Sungguh ironis. Tadi pagi dia memberikan harapan kepada warga tentang mencari solusi, tapi di sisi lain, dia mempersiapkan solusi untuk dirinya sendiri. Sebelum mereka kembali melanjutkan penyelidikan, Lina meminta Dun untuk membantunya mengayuh sebuah mesin pemutar suara agar Poppy tertidur. Suara tersebut adalah percakapan ayah Lina dan seorang laki-laki yang suaranya sangat dikenal oleh Dun. Pemuda itu pun bergegas kembali ke rumahnya untuk menemui Loris. Ternyata Loris adalah salah satu pengikut Rain. Selama ini pria itu menyembunyikan semua demi keselamatan putranya. Tapi bagaimana jika Dun bisa membuktikan jalan keluar dari Ember benar-benar ada? Keesokan harinya bertepatan dengan hari besar menyanyi, Lina mendatangi kantor wali kota untuk melaporkan kejahatan Cole yang telah menyimpan persediaan makanan untuk dirinya sendiri. Sangat disayangkan, ternyata seluruh asisten dan pejabat di sana sudah bersekongkol untuk menyembunyikan hal itu. Cole sangat tertarik melihat kotak yang ada di tangan Lina, mengingat banyak yang hilang semenjak meninggalnya Pot, dan kebetulan Lina adalah keturunannya, maka Cole memerintahkan pengawalnya untuk merebut kotak itu. Untungnya kembali terjadi pemadaman listrik. Dengan gesit, gadis itu mencuri sebuah kepingan kaca dari saku wali kota Cole dan segera melarikan diri lewat jendela. Wali kota Cole kembali memerintahkan pengawalnya yang kali ini untuk menangkap Lina, serta Dun yang sebelumnya juga dilaporkan telah bekerja sama dengan gadis itu. Untungnya, Loris berhasil mengelabui para pengawal dengan berpura-pura gila, sehingga putranya bisa melarikan diri. Di tempat lain, pengawal juga mendatangi rumah kaca setelah mengetahui informasi keberadaan Lina dari Nyonya Murdo. Clary, sebagai pemimpin di sana, diinterogasi dan diancam akan dihukum seberat-beratnya jika memang kedapatan membantu para buronan. Dalam ruangan rahasia Clary, Dun menemukan sebuah mesin ciptaan ayahnya. Dia sangat yakin karena bentuknya yang menjadi ciri khas Loris. Selain itu, Dun juga menjelaskan bahwa Beru yang berbicara dengan ayah Lina dalam rekaman sebenarnya adalah Loris. Kemudian mereka pun bergegas menjalankan mesin itu, yang mana berfungsi sebagai kendaraan sekaligus pembuka jalan. Setelah aman, Lina memperlihatkan kepingan kaca yang dicurinya. Ternyata itu bisa digabungkan dengan benda yang sama di dalam kotak sehingga menjadi sebuah keycard berlambang generator. Itulah yang akan menjadi tujuan mereka selanjutnya. Tapi sebelum itu, Lina ingin menjemput adiknya yang kini sedang berada di pusat kota. Untungnya Nyonya Murdo adalah seorang penyanyi, sehingga sangat mudah bagi Lina menjemput Poppy. Kini mereka bertiga pun menuju ke lokasi generator, namun sayangnya kunci dari Loris tidak bisa digunakan, dan Sul yang sudah tua tidak mengingat hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Sudah pasti ini tidak akan mudah, tapi kita harus yakin bahwa Builder telah mengatur segalanya. Petunjuk tidak hanya berupa tulisan, tapi juga gambar yang ada di belakangnya. Lina berhasil menemukannya. Ternyata lemari-lemari yang berjejer di ruangan loker adalah perahu yang akan digunakan untuk melewati sebuah jalur air. Tapi masalahnya tingkat air masih terlalu rendah, sehingga nantinya perahu akan menabrak kincir. Mereka pun harus mengikuti petunjuk selanjutnya. Disinilah keycard berlambang generator digunakan, dan akhirnya mereka tiba di ruangan kontrol. Karena mesin-mesin itu sudah sangat tua, tidak heran jika memang akan terjadi kendala. Salah satu kincir bermasalah, sehingga berpengaruh ke kincir yang lain. Bunyi alarm membangunkan Sul. Pria tua itu seolah terlahir sebagai Pipeworks. Dia langsung mengetahui sumber masalah dan berusaha memperbaikinya. Ternyata beberapa roda penggerak kincir telah terlepas. Oleh karena itu, Dun menghampiri Sul dengan menggunakan benda pemberian Loris. Akhirnya kincir pun kembali berputar dan listrik mulai mengalir ke ruang kendali. Lonjakan listrik yang begitu tinggi menyebabkan kekacauan di tengah kota. Secara diam-diam, wali kota Cole meninggalkan para penduduk menuju ke bunker pribadinya. Looper yang mengetahui rencana tersebut telah lebih dulu mencegahnya di lorong, namun Cole menyeret Looper serta menghantamkan kakinya ke pipa sehingga Cole berhasil mengurung diri di ruangan 351. Sangat mengejutkan, ternyata di dalam ruangan tersebut telah ada yang menunggunya. Menyadari kehadiran mangsa, tikus itu pun dengan ganas langsung melahap seonggok daging yang tak berperasaan itu.
Kembali ke Lina, Dun, dan juga Poppy. Setelah Sul berhasil membuat kincirnya kembali berputar, Dun mengajaknya ikut keluar dari kota Ember. Tentu saja pria itu menolak, karena dia harus menjalankan tugasnya menahan roda kincir tetap pada jalurnya. Lagi pula, Sul sudah sangat tua. Mungkin di sisa umurnya inilah hal terakhir yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan penduduk Ember. Akhirnya muncul sebuah gelombang, membawa perahu melewati kincir. Kemudian aliran air membawa mereka ke sebuah ruangan yang dulunya menjadi tempat para builder berkumpul dan memutuskan masa depan umat manusia. Kekecewaan dirasakan oleh mereka ketika melihat kondisi bumi yang gelap gulita. Tapi tak lama kemudian, matahari pun terbit dari arah timur, menerangi seluruh dunia dan menjadi harapan baru bagi seluruh manusia. Film pun ditutup dengan menampilkan seekor serangga yang masuk melalui lubang. Ini mengingatkan Dun pada ngengat yang ditemukannya beberapa hari yang lalu, yang mana ternyata masuk ke Ember melewati lubang tersebut. Kemudian mereka sepakat untuk memberitahukan para penduduk Ember dengan secari kertas berisi pesan yang diikatkan ke sebuah batu, serta keyakinan akhirnya takdirlah yang mengantarkannya ke tangan orang yang tepat. Akankah para penduduk berhasil meninggalkan Ember? Dan mampukah manusia membangun kehidupan baru yang lebih baik? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Sebuah film yang sangat cocok ditonton bersama keluarga, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Tapi buat yang udah dewasa, mungkin saya sarankan agar lebih bersabar untuk fiksi ilmiah yang satu ini. Karena ada beberapa hal yang sangat-sangat menendang otak kita agar bisa menerimanya. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Dalam film ini tidak dijelaskan sama sekali tentang apa yang terjadi di bumi sehingga para builder membangun City of Ember. Padahal menurut saya pembangunan kota bawah tanah itu memerlukan waktu yang tidak cepat, karena seharusnya sudah direncanakan sejak lama sampai memikirkan bagaimana cara keluar dari sana di waktu yang tepat. Berikut saya jelaskan beberapa kemungkinan. Ketika para remaja mengucapkan sumpah di momen penugasan, ada kalimat yang menerangkan bahwa dunia luar merupakan tempat yang gelap dan cahaya hanya berada di Ember. Selain itu, pada saat berhasil keluar dari Ember, Lina mengungkapkan perasaan kecewanya, yaitu ternyata dunia luar hanya dipenuhi dengan kegelapan. Semua itu membuat saya berpikir bahwa matahari telah hilang sama seperti yang terjadi di Last Sunshine, atau mungkin meredup. Dan secara alami, selama 200 tahun matahari beregenerasi sehingga mampu bersinar kembali dan mencairkan seluruh es. Kemungkinan yang kedua adalah perang nuklir. Terjadi perang di antara negara-negara besar sehingga berakhir dengan adu kekuatan senjata pemusnah massal, yang mana salah satunya adalah nuklir. Karena radiasi yang ditimbulkan cukup berbahaya bagi manusia, akhirnya builder yang telah memprediksikannya membangun kota bawah tanah. Radiasi nuklir juga menjadi salah satu penyebab serangga dan hewan tumbuh besar, seperti dalam film Love and Monsters. Selain itu, debu-debu dan zat kimia yang berterbangan di langit mampu menutupi cahaya matahari sehingga terjadilah kegelapan abadi. Kemungkinan yang ketiga adalah wabah. Ini juga merupakan salah satu dari senjata pemusnah massal yang tergolong ke dalam senjata biologis. Bukannya tidak mungkin telah terjadi perang dingin di antara negara-negara besar. Mereka menciptakan wabah dan menyebarkannya ke negara-negara lain, sehingga tidak terkendali dan menyebabkan kepunahan spesies manusia. Dan mungkin wabah ini juga yang membuat hewan-hewan dan serangga berevolusi, dan kegelapan abadi hanya menjadi kiasan tentang kondisi bumi yang tak layak huni. Di bukunya sendiri juga sang penulis tidak menjelaskan secara detail, hanya beberapa potongan kalimat dari perbincangan antara Torren dan Lina. Di sini Torren seorang bocah petualang yang mengumpulkan benda-benda pra-apokaliptik, menjelaskan tentang 4 perang dan 3 bencana yang menurut saya artinya telah terjadi 4 perang besar secara berturut-turut, atau mungkin perang antara 4 negara adidaya yang menyebabkan 3 bencana, yaitu wabah penyakit akibat racun, bencana kelaparan, dan bencana api atau kebakaran. Namun sayangnya 200 tahun tidak cukup lama untuk menghapus radioaktif dalam skala besar. Setidaknya dibutuhkan 50.000 tahun untuk membuatnya lebih realistis dan menjelaskan bagaimana hewan dan tanaman bisa berevolusi. Iya, saya tahu. Pasti kalian akan bilang udaranya gimana bang? Kalau emang ada radiasi atau racun, penduduk Ember pasti sudah mati karena ada lubang besar jauh di atas kota. Menurut saya, builder telah memperkirakannya dengan meletakkan penyaring udara yang cukup canggih sehingga para penduduk bisa bernafas dengan leluasa. Karena seperti yang dikatakan oleh Lina, builder pasti sudah mengatur semuanya. Kotak instruksi keluar dari Ember diserahkan kepada wali kota untuk dijaga, dan itu terus berlanjut hingga pada Pot Mortworth, kakek buyutnya Lina. Dalam film tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab kematian wali kota ketujuh itu.
Namun di bukunya sendiri, penyebab kematian Pod adalah penyakit batuk. Sebelum kematiannya, Pod mencoba membuka kotak tersebut karena mengira mungkin saja di dalamnya terdapat obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Namun sangat disayangkan sang wali kota ketujuh itu hanya berhasil melubangi tutupnya dan meninggal sebelum bisa menyerahkan kotak tersebut ke penerusnya dan memberitahukan betapa pentingnya benda tersebut. Dalam bukunya, Lina dan neneknya juga memiliki penyakit batuk. Bahkan sebenarnya ayah Lina di dalam buku mati akibat penyakit yang sama. Ini memperkuat dugaan saya tentang bencana yang melanda dunia, yang mana salah satunya penyakit. Oh ya, ada sedikit informasi tentang wali kota Ember. Walaupun dalam film sepertinya Cole adalah wali kota ke-8. Ini berdasarkan lukisan di kantor wali kota yang berjumlah 7. Tapi sebenarnya dalam buku Cole adalah wali kota ke-21 dari sekitar 30-an wali kota Ember. Mempercayakan kotak yang menentukan nasib manusia di masa depan kepada satu orang, yaitu wali kota, menurut saya itu terlalu berisiko. Yang kedua adalah kincir air. Saya benar-benar tidak mengerti dua kincir itu mengarah kemana dan apa kegunaannya kincir yang menghalangi perahu Dun, Lina, dan Poppy. Andai saja kincir itu diganti dengan sebuah gerbang atau pintu air, mungkin pasti lebih nyaman untuk ditonton. Dan yang sangat menggelitik adalah yang dilakukan Sul. Oke, saya paham pria itu sudah tua dan mungkin saja melakukan hal-hal aneh. Tapi di sepanjang film, kata-kata yang diucapkan Sul tentang pekerjaannya sangat meyakinkan. Dan kenapa bisa berakhir dengan mengetok-ketok palunya ke kincir seperti orang yang sedang ketok magic? Ini satu lagi yang agak konyol. Wali kota Cole. Dia menyiapkan sebuah ruangan yang berkode 351 untuk menumpuk persediaan makanan selama bencana besar terjadi di Ember. Yang jadi masalah adalah si wali kota licik ini mempersiapkan semua untuk dirinya saja. Jika memang Ember hancur dan semua penduduknya mati, lantas dia mau hidup sama siapa? Apa Cole tidak memikirkan bagaimana dia bisa melanjutkan hidup dan memiliki keturunan? Saya rasa alasan-alasan ini yang membuat City of Ember adalah film yang ditujukan untuk anak-anak. Tapi bagaimanapun, cukup menghibur dan membuat kita penasaran dengan ceritanya yang kurang detail. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih teman-teman semua, sekian dulu videonya. Jangan lupa share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!